Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu di mana? Dari Ibu Ani di Balikpapan. Ibu Ani, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tentang pajak pertanian Ustaz. Apa Ibu? Gini, Tentang apa? gimana? Kurang jelas Ibu. Mau tanya tentang pajak pertanian Ustaz. Pajak atau zakat? Zakat. Baik. Maaf salah. Zakat Silakan. pertanian. Ya. Menghasilkan Sawah, padi. Ustaz. Sawah, kebun gitu. Kebunnya apa? Ini biasanya sih singkong. Singkong itu kan biasanya ditanamin tahun 2 kali gitu. Ya, singkong tidak ada zakat. Oh, nggak ada, cuman ini kayak padi-padian. Padi iya, karena padi makanan pokok. Oh gitu. Ya. Kalau padi gimana itu Ustaz? Setahun kan 3 kali kita panen Ustaz gitu. Padi 3 kali, setahun 3 kali panen. Hasil panennya berapa kilo Ibu? Enggak tentu sih Ustaz ya. Kadang itu bisa nyampe 2 ton, kadang segitu gitu. Minimal itu 1 ton minimal Ustaz. 1 ton sampai nisab Ibu. Oh gitu. Itu kayak mana cara ngitungnya ya Ustaz ya? 1 ton hasil berasnya 1 ton kan ya? 1 ton Nggak tahu kalau berasnya itu berupa padi aja Ustaz. ya. Kalau padi jadiin beras jadi berapa jadinya? Berapa penyusutannya kira-kira? Oh gitu, dijadikan beras dulu gitu ya? Ya, karena yang dimakan orang beras bukan padi Ibu. Bukan padi, ayam. Oh gitu. Terus kayak mana ngitungnya tuh Ustaz? Ya, kalau sampai nisabnya sekitar 650 kilo. 650 kilo ya. Kalau Ya. sampai segitu, maka ini airnya tidak berbayar kan ya, tidak beli air kan? Enggak. Ya. Ada hujan Ustaz. Ya. Maka yang dikeluarkan adalah al-usyur 10%. Kalau umpamanya 700 kilo, keluarkan 70 kilo berasnya. Oh gitu. Pada saat panen tadi. Oh, pada saat panen itu kita gilingkan gitu Ustaz ya. Ya. Berapa dapatnya gitu Ya. ya. Asal di atas 600 kilo kena zakat. Ibu kelola sendiri atau dengan orang? Kelola sendiri sih Ustaz, cuman kalau kadang itu misalnya kewalahan, kalau kan enggak tentu dapatnya itu, misalnya kewalahan itu ya ngupahkan orang, kadang ngupahkan orang, kadang enggak gitu Ustaz. Upah orang itu dibayar dari padinya atau dari uang? Uang bayar uang Ustaz. Berarti Ibu berhutang kepada dia? Enggak, begitu selesai langsung dibayar gitu Ustaz. Ya, berarti bukan berhutang, nggak dari depan kan ya? Kalau gitu, ketika panen, bayar dulu upah dia. Iya. Lihat hasil panennya, masih sampai nisab atau tidak. Oh gitu. Kalau masih di atas nisab, dikali 10%. Dan dikeluarkan beras tadi. Jadi ini ya berupa beras, terus dikeluarkan 10%-nya gitu Ustaz ya? Ya. Dan untuk tahun-tahun yang sebelumnya, ya. Ibu tahu kan bahwa tadi itu ada zakatnya atau tidak sama sekali? Tidak tahu sama sekali Ustaz, baru ini saya tahu, makanya alhamdulillah bisa masuk ini gitu Ustaz. Tidak tahu bahwa padi tidak ada zakatnya, tidak tahu sama sekali. Tidak tahu sama sekali Ustaz. Tidak ada di kampung-kampung itu, tidak ada orang yang berzakat padi. Enggak ada, bahkan yang dianggap kiai, istilahnya yang imamin sholat, yang itu pun yang biasa ceramah-ceramah di kampung saya, karena memang pelosok sekali Ustaz. Ini enggak apa namanya, enggak ada. Saya setahu saya mereka enggak pernah keluarin zakat gitu Ustaz. Artinya Ibu nggak tahu bahwa ada zakat beras, ya? Enggak tahu. Oh, tidak tahu. Semoga Ibu dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Oh, jadi bertaubat aja Ustaz ya? Aku bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla.
Alhamdulillah, terima kasih sekali Ustaz, itu aja. Terima kasih banyak Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair pada jazakallah khair Bu Ani ya. Demikian jawaban dari Ustaz, semoga bermanfaat ya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, demikian kita angkat kembali pertanyaan berikutnya bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV. Silahkan di line telepon 0218236543. Kita terima dan sapa kembali pendengar berikutnya. Halo. Silahkan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Saya dari Pak Iwan di Jakarta, Ustaz. Pak Iwan di Jakarta, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan, saya kan pedagang nih Ustaz. Jadi saya jualan barang ready stock, kadang-kadang juga via pesanan. Jadi suatu saat saya dapat orderan, contohnya seperti dapat 3 item. Ternyata yang 3 item itu, yang 2 harus dibikin. Custom barangnya gitu. Iya. Yang item ketiga, ternyata yang 3 ini ada saya punya teman stok. Itu barang juga barang dibikin. Enggak, kebetulan ada ready yang punya. Ya, tapi kan barangnya barang olahan atau barang yang memang dari alam sudah ada begitu. Oh, olahan Ustaz, seperti baju. Terus. Ya, terus. Nah, jadi terjadi transaksi. Saya bikin nota dengan 3 item ini dengan DP dari si pembeli. Terus. Kemudian DP-nya sekian persen itu saya bikin dengan konveksi ini sudah kenal sama saya, sudah ada MOU lah, sudah lama kita kerjasama dalam segi kalau ada orderan seperti itu. Nah, yang saya mau tanyakan, boleh nggak itu DP saya ambil, kemudian saya order barangnya dengan teman yang biasa saya udah kerjasama, 2 item itu dan 1 item itu saya persiapkan dari teman. Nah, barang tersebut sudah saya siapkan 3-3-nya, udah selesai. Saya telepon orangnya, Pak, barang udah selesai. Kemudian orang itu melunaskan, saya kirim barangnya ke daerahnya. Nah, itu apa, yang mana yang dibolehkan, Ustaz? Syukran, Ustaz. Alhamdulillah, semuanya boleh karena ini ketiga-tiganya istisna. Yang 2 memang Anda buatkan dulu. Yang 1 memang sudah jadi dibuatkan. Ya, ngapain Anda buat lagi yang baru? Jelas, dan akad istisna ya tidak mesti harus lunas di awal. Yang pesanan yang ketiga Semuanya boleh. Anda namanya istisna paralel, orang minta dibuatkan ke Anda, 2 Anda pesan dibuatkan lagi, yang 1 memang sudah jadi dibuat, Anda akadkan, ini boleh sudah. Alhamdulillah. Syukur, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Pak Iwan ya atas pertanyaan, barakallahu fiik, dan demikian jawaban dari Ustaz. Semoga bermanfaat, dan kita berikan untuk penelpon yang ketiga. Kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana? Dari hamba Allah di Sulawesi, Ustaz. Silakan, Umu. Afwan Ustaz, ini pertanyaan teman. Begini kok Ustaz, ada seorang mendirikan arisan 50.000 per bulan Ustaz. Nah, setelah ini di lot, maka apa? Setelah ini di setelah kan setiap bulan di lot Ustaz. Lot itu apa, Ibu? Arisan barang Ustaz, arisan barang. Lot itu maksud arti kata lot itu apa? Ya. Setelah di lot kata Ibu tadi, apa itu lot? Dia apa ya? Supaya keluar namanya Ustaz. Bagaimana, apa namanya itu? Dikunci kali ya? Iya. Soal diundi. 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 Kemudian Baik. keluar namanya. Setelah keluar namanya Ustaz, 50.000 per orang, anggaplah begitu, maka yang didapat 500.000. Nah, ini yang mendirikan ini kerjasama dengan penjual pecah belah Ustaz. Nah, di situ yang penerima ini dia bebas memilih ambil apa saja
di situ karena barang turun naik, ada kemungkinan yang menerima pertama dengan yang terakhir itu beda harga, Ustadz. Bolehkah seperti itu, Ustadz? Tapi barangnya sama. Tidak sama, Ustadz, karena tergantung dari yang ikut arisan ini, dia mau ambil apa. Boleh ambil panci, yang lain ambil wajan, atau yang lain ambil piring, begitu, tergantung kebutuhan mereka. Jadi tidak ditentukan barangnya. Berarti bisa jadi dapat dia gelas, nanti dia bayar pakai piring. Maksudnya kan Yang pertama bisa jadi dapatnya gelas, yang Iya. kedua inginnya piring, Iya. yang ketiga umpamanya inginnya panci, yang Iya. keempat wajan dan seterusnya. Iya. Ya, sudah jelas, paham saya maksudnya, Bu. Akad arisan adalah akad pinjam meminjam. Syarat pinjam meminjam, bisa pinjam uang, bisa pinjam barang. Syarat pinjam meminjam tidak boleh dikembalikan, disyaratkan di awalnya ada manfaat. Ya. Kalau dipinjamnya adalah umpamanya barangnya X, dipinjamnya adalah uang kan juga adalah barang. Dengan serial number tertentu, dengan nomor seri tertentu. Kemudian dikembalikannya dengan uang senilai itu tanpa ada pertambahan dan tidak disyaratkan pertambahan, maka hukumnya boleh. Tapi kalau dipinjamnya panci, ya, kewajiban dia adalah mengembalikan panci juga, walaupun panci tadi berbeda, bukan panci yang dipinjamnya yang dikembalikannya, tetapi panci yang senilai itu. Tidak boleh dia mengatakan dipinjamkannya panci merek X, kemudian dia bilang nanti kalau kamu kembalikan panci merek Y atau merek yang lain yang harganya lebih mahal. Ya, enggak, saya panci ini, saya enggak mau ke panci itu lagi. Kamu harus panci ini, berarti tukar menukar. Ya, ini namanya kan qard. Ya, maka tidak boleh menahan manfaat dari hal ini kalau disyaratkan. Maka kalau katakan kepada teman Anda ini mengandung syubhat, bisa jadi akadnya adalah mengandung unsur riba tadi, karena yang dipinjam dengan yang dikembalikan tidak sama. Ya, maka sebaiknya dari awal arisan itu akad yang bagus, maka jangan kebagusan tadi menjadikan dia melanggar ketentuan Allah. Kalau akadnya adalah uang dikembalikan, yang dapat ketika diundi dapat seseorang terima uangnya umpamanya 5 juta, nanti juga 5 juta, nanti juga 5 juta, tidak ada pertambahan. Ada umpamanya 10 orang, masing-masing 500 ribu, ketika diundi dapat masing-masing 5 juta. Dia ketika dia dapat pertama, berarti dia minjam 4.500.000 kepada 9 orang. Yang nanti dibayarnya dedik lagi dengan 500 ribu per bulan, tidak ada pertambahan. Ya, tapi kalau dia pinjam panci X dibayar dengan piring, bisa jadi ada pertambahan. Jelas? Iya. Maka ini ada syubhat riba. Iya, biasanya kalau harganya lebih mahal diambil, Ustaz, maka si penerima ini menambah uang dari hal yang diterima itu, Ustaz. Biasanya kalau umpamanya yang harga yang kedua ini harganya 550, maka kan lebih 50.000, Ustaz. Dia menambah 50.000 ini sehingga seharga 500 semua yang dia terima per orangnya itu. Cuma barangnya beda-beda. Kemudian berarti tidak boleh. Ini berarti jual beli nanti, ini berarti jual beli. Iya, Tukar jual menukar, beli, tukar betul. panci dengan gelas. Ternyata lebih mahal. Umpamanya panci, berarti gelas pakai uang. Gelas tambah uang ditukar dengan panci. Kalau jual beli di awal harus jelas Anda mau menukar apa dengan apa. Kalau ini kan tidak jelas. Iya, tidak jelas, Ustaz. Tidak jelas, di awalnya enggak jelas. Bisa jadi gelas ditukar dengan panci, bisa panci ditukar dengan wajan, wajan bisa ditukar dengan baki dan seterusnya. Oh, iya. Ketika tidak jelas dari awal akad jual belinya, wallahu taala alam, ini bisa mengandung gharar.
Oh ya Ustaz. Yang lebih aman, uang lebih aman. Oh Tapi yang lebih paling aman lagi emas. Masing-masing setiap, karena uang inflasi. Ya, apalagi kalau yang pesertanya banyak, kalau cuma 10 berarti 10 bulan. Kalau umpamanya 100 bulan. 100 bulan inflasinya besar. Dalam kuartal 6 bulan aja inflasi bisa 7%. Maka sebaiknya emas. Masing-masing bawa 1 gram. Kalau pesertanya 100, dapat 100 gram. Dan lindung nilainya bagus. Walaupun nanti Anda dapat terakhir setelah 100 bulan, ya, setelah hampir 9 tahun lebih, tetap 100 gram emas. Ya, walaupun harga emas naik, ya, Anda tidak dirugikan. Walaupun rupiah inflasi, Anda tidak dirugikan bila dalam bentuk seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Tapi tidak boleh juga diserahkan rupiah. Karena rupiah dengan emas harus tunai, sedangkan ini tidak tunai. Maka sebaiknya kalau arisan emas, kan emas ada pecahan yang kecil, ada 1 gram, setengah gram malah ada 10 orang, ada 30 orang, ada 40 orang ikut. Ketika diundi, yang diserahkan adalah emas terkumpul 40, diserahkan kepada yang dapat undian. Wallahu a'lam. Demikian Ummu. Ustaz, kadang diberi bonus 10%, boleh ke seperti itu Ustaz? Kalau yang pendiri warisan biasanya begitu, dapat bonus dari itu 10%. Dia juga ikut arisan atau dia di luar peserta? Oh, kurang tahu juga Ustaz. Kalau ikut enggak boleh Ustaz, kalau enggak ikut boleh. Kalau dia ikut berarti dia termasuk pihak yang minjam dan meminjamkan. Bila dia dapat kemudian jasa fee, Rasulullah tidak menghalalkan salafun wa bai'un. Rasulullah mengharamkan menggabungkan pinjaman dengan akad muawadat atau akad jual beli dan akad jasa. Oh, jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair pada Ummu yang ada di Sulawesi. Barakallahu fiik. Baik, kita masih terima pertanyaan via telepon di 0218236543. Dan bagi antum yang baru bergabung dalam pembahasan ariah atau pinjaman, kita berikan kesempatan berikutnya. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Halo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Di mana, akhi? Dengan Abu Hasan di Sumatera Selatan, Ustaz. Baik, silakan Abu Hasan. Silakan. Pertanyaannya mengenai warisan, Ustaz. Betul. Begini, Ustaz. Orang tua anak sudah meninggal. Sebentar. Kedua-duanya. Sebentar. Yang duluan meninggal siapa? Yang duluan meninggal ibu, Ustaz. Nama beliau siapa? Ibu Samsiah. Samsiah wafat tahun? Tahunnya bersamaan, Ustaz. Tahun 2020 ini. Bulan? Dengan bulannya bulan 11. Bu Syamsiah bulan 11. Iya. Nah, taib. Dia dibagi satu-satu dulu, akhi, ya. Oh, nah. Dan suami beliau siapa namanya? Muhammad. Muhammad wafat bulan 3, Ustaz. Ramadan. Kalau Ramadan berarti bulan berapa? 2020 atau 2021 belum kan? 2020. 2020, Ustaz. Yang bulan 11 siapa? Yang bulan 11 ibunya. Syamsiah. Istrinya. Iya. 11 2019 atau 2020? 2020 masih, Ustaz. 2019, Ustaz. Lupa. Nah, Ustaz. Oke, saya 2019. 2019 Syamsiah. Iya. Bulan 3 2020 Pak Muhammad. Iya. Ya. Maka di sini yang dibagi warisan Bu Syamsiah dahulu. Pada saat Bu Syamsiah wafat, seluruh hartanya suaminya dapat, Pak Muhammad dapat. Ahli warisnya ada suami. Ya.
Kemudian orang tua dari Bu Syamsiah, bapak dan ibunya masih hidup di waktu dia wafat? Sudah nggak ada Ustaz. Sudah tidak ada. Sudah. Kemudian anak beliau berapa laki-laki, berapa perempuan? Anak laki-lakinya 4, perempuannya juga 4 Ustaz. 4 anak laki, 4 anak perempuan. Ya, ini dibagi dulu ya dari harta Bu Syamsiah tadi. Itu buat suaminya dapat 1/4. Kemudian berarti bagi 4, 1, 3. Sisa 3 ini dibagi, laki-laki 4 kali 2 8, tambah 4 12. Ya, 12 bisa dengan 3, 4, 16. Ya, 16. Tanda 12 dikali 4 48 berarti kan ya? 8. Iya, 48. Suaminya Pak Muhammad mendapat 12/48. Anak laki-laki masing-masing dapat 6 6/48. Anak perempuan masing-masing dapat 3/48. Kemudian pada bulan 3 tahun 2020 Pak Muhammad wafat. Beliau punya istri lagi, nikah lagi setelah istrinya wafat atau tidak? Ada Ustaz. Tidak ada Ustaz. Tidak ada. Bapak ibu beliau masih hidup? Iya, semua sudah meninggal juga. Hanya anak laki-laki, anak perempuan? Iya, anak laki-lakinya 4, begitu juga perempuannya juga. Tidak, semuanya masih hidup, tidak ada yang wafat? Semuanya masih hidup. Kalau begitu tidak perlu terlalu 2 kali dibagi, cukup dibagi sekali saja. Semua harta Bu Syamsiah dengan suaminya Pak Muhammad ini dibagi 12. 12. Ya. Dibagi 12. Orang 8 tadi itu Ustaz. Sebentar. Dia dibagi 12. Anak laki-laki 2 bagian. Masing-masing 2 bagian, 2/12, 2/12, 2/12 berarti 8. Anak perempuan 1/12, 1/12, 1/12, 1/12 berarti 4. Berarti kan 12. Nah, Ustaz. Jelas. Tapi begini Ustaz, jelas Ustaz. Tapi begini Ustaz, agak lama mungkin. Karena ada satu saudara, atau sebagian saudara yang bisa dikatakan di waktu masih hidup orang tua tersebut, beliau ini kakak-kakak anak. Beliau ini memberikan istilahnya wakaf, memberikan nafkah kepada orang tua gitu. Jadi harta tersebut dituntutnya begitu Ustaz. Ingin dibagi istilahnya begitu Ustaz. Bilang tidak ingin dibagi berarti yang berarti umpamanya dia dulu membantu bapaknya dengan beli motor. Sekarang motor masih ada, bapak sudah wafat, mau diambil oleh dia lagi. Dia bilang ke dia, Rasulullah mengatakan al-aidu fi hibatihi kal kalbi ya'udu fi qayhi wa laysa lana masalus saw. Rasulullah mengatakan orang yang kembali menarik hibahnya bagaikan anjing yang menelan muntahnya. Artinya anjing muntah anjing jelas sesuatu yang paling buruk. Kemudian si anjing tadi makan lagi muntahnya. Ya. Kalau Rasulullah mengumpamakan sesuatu sifatnya hakiki, berarti dia nanti jangan-jangan jadi anjing. Tentu Anda kan nggak mau keluarga Anda ada yang jadi anjing, dengan anjing makan muntah lagi. Ingatkan mereka akan ancaman Rasulullah terhadap orang demikian. Ya, sekarang sudah diberikan, sudah dihibahkan, kecuali akadnya dulu meminjamkan ke orang tua. Kalau dia mengatakan, ini motor Pak, saya pinjamkan, bukan hibah, pakai oleh bapak, jelas. Atau ibu umpamanya, Bu, ini umpamanya perhiasan, kan cakep ibu kalau udah tua pakai perhiasan, ya tapi saya pinjamkan, bukan untuk milik ibu. Nah itu kalau dia ambil, itu memang tidak akan dibagi waris. Jelas? Jelas Ustaz. Jazakumullahu khairan Ustaz. Allah barik fiik. Jelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair akhi
Barakallahu fiik, dan semoga ini menjadi pencerahan buat antum dan keluarga, dan semoga Allah berikan kemudahan. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Baik, di antaranya pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan panitia kurban, kami biasa membeli hewan kurban yaitu sapi, dan biasanya pemilik atau penjual sapi memberikan semacam bingkisan atau hadiah, terkadang berupa uang tanpa ada akad terlebih dahulu, dan diberikan kepada kami selaku panitia. Bagaimanakah hukumnya mengambil atau menerima bingkisan dan hadiah dari penjual sapi tersebut? Jazakumullah khairan. Allah barik fiik. Dalam akad ini berarti kan Anda wakil daripada orang-orang yang berkurban. Kecuali kalau Anda sendiri berkurban. Anda berkurban umpamanya dengan 2 ekor sapi. Anda beli ke peternak. Lalu peternak memberikan Anda umpamanya motor. Motor bekas gitu. Alhamdulillah, berarti ini diskon. Ya, boleh kalau Anda. Tapi kalau Anda wakil, ya, keuntungan dan risiko ditanggung oleh yang punya harta. Ya, bukan milik Anda pertambahannya. Sebagaimana dalam hadis Urwah Al-Bariki ketika Rasulullah mewakilkan kepada dia untuk membelikan seekor kambing kurban. Dengan Rasulullah menyerahkan uang 1 dinar, dan dia bisa membeli 2 kambing. Di tengah jalan dijualnya, ada yang beli dengan 1 dinar. Berarti dia bawa kepada Rasulullah 1 kambing 1 dinar. Ya, kalau dia cara berpikirnya Urwah sama dengan cara berpikirnya panitia kurban, lah kan kami mau kambing doang, ini kambing 1 dinar buat saya. Kan hadiah, kan ini kepintaran saya membeli dan menjual. Tidak, namanya akad wakalah, akad amanah. Karena akad amanah tadi, keuntungan dan risiko bukan dia yang menanggung. Ya, bukan dia yang menanggung, dikembalikannya. Kalau kemudian yang panitia tadi dia sampaikan kepada orang-orang yang berkurban bahwa ada hadiah. Ya, kalau hadiah itu berbentuk uang atau berbentuk potongan, dia kembalikan uang mereka. Ya, umpamanya pertama diumumkan harga kambing, harga sapi 15 juta, ternyata diberikan amplop 2 juta hadiah. Berarti kan harga cuma 13 juta. Dikembalikan uang 2 juta lagi kepada orang-orang yang berkurban tadi. Jelas, tidak boleh diambil ini. Dan ini menjadi akad tidak amanah. Karena dampaknya kalau tidak amanah, bila mati Anda menanggung. Karena Anda berkhianat. Alal yadi ma akhadhat hatta tu'addiyaha. Tapi kalau akadnya amanah, Anda amanah. Dan sapi tadi Anda bawa dengan standar khusus. Aman. Pakai mobil truk atau pick up yang aman untuk seekor sapi tadi, cocok. La qadarallah, mobil terbalik, sapi mati atau menghilang atau matilah. Kalau menghilang mungkin masih bisa dicari, anggap mati. Ya, Anda tidak mengganti sapi tadi selagi Anda amanah. Tapi bila Anda tidak amanah, robah akadnya menjadi khianat, dan ketika ada khianat wajib menanggung risiko. Masya Allah. Nah, jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian pendengar yang bertanya dari panitia kurban, ya, semoga bermanfaat, ya, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di tempat saya tinggal, RT dan jajarannya menerima jasa simpan uang bagi warganya dengan jasa simpanan 50.000, berapapun tabungannya, dan tabungan ini bisa dipinjamkan oleh orang lainnya. Namun di akhir tahun semua uang bisa diambil. Bagaimana hukumnya? Yang minjamkan RT. Nah, wallah ta'ala alam. Setahu saya ini melanggar aturan yang ada di negara. Karena mengumpulkan dana masyarakat, ini harus ada izin pihak yang berwenang. Ya, harus ada badannya. Di koperasi ada badannya itu. Ya. Kecuali Anda berjual beli memang negara kita tidak ketat mengaturnya,
boleh Anda menjual yang halal hasil pertanian Anda segala macam. Tapi kalau mengumpulkan dana masyarakat, karena ini dampaknya besar. Alhamdulillah kalau Anda amanah RT-nya, atau alhamdulillah tidak ada masalah orang yang minjam. Tapi ada yang minjam kemudian dia pindah ke daerah lain, kemudian nggak pernah ketemu lagi. Siapa yang menanggung kerugian? Ya, atau rumah RT yang nyimpan dana tadi dirampok atau dimaling, ya, atau la qadarallah terjadi musibah, banjir atau kebakaran, ya. Wallahu ta'ala alam, sebaiknya membuat kegiatan seperti ini bermanfaat, betul bermanfaat, tapi juga tidak baik untuk melanggar aturan yang ada. Kalau dibuat dengan badan seperti umpamanya koperasi, tidak ada masalah, dengan syarat yang minjam tidak ada pertambahan, karena pertambahan akan menjadi riba. Allah ta'ala. Nah, jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian pendengar yang bertanya, jazakallahu khair, ya, semoga bermanfaat. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan akad pinjaman, Ustaz, saya meminjam sejumlah barang dan qadarallah barang tersebut hilang, dan saya sudah berusaha untuk mencari yang semisalnya, Ustaz, akan tetapi sulit. Apakah boleh saya mengembalikan nilai barang tersebut dengan nominal uang? Jazakallahu khair. Ya. Memang bila barang hilang dan barang yang tidak ada yang semisalnya dinilai dengan harga barang tersebut pada saat hilang. Kalau ada pricer, orang yang pihak jasa penilai publik yang bisa menyampaikan, lebih bagus. Kalau tidak, tinggal dah sepakati dengan dia, dengan pemilik barang, diberikan dalam bentuk uang. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, ada seseorang yang menggadaikan sawahnya kepada saya, dan kemudian saya manfaatkan sawah tersebut untuk kemanfaatan keluarga, dan pengolahannya dilakukan oleh sepemilik sawah tersebut, Ustaz. Apakah ini diperbolehkan hukumnya? Enggak paham saya. Tapi Anda gunakan, tapi manfaatnya si pemilik. Coba ulangi. Saya ada orang yang menggadaikan sawah kepada saya. Berarti saya ini meminjamkan uang kepada orang itu menyerahkan sawahnya kepada yang memberikan pinjaman terus. Lalu saya manfaatkan hasil mana? Ini yang punya uang, yang memanfaatkan hasil. Yang memberikan uang. Kemudian saya memanfaatkan hasil daripada gadai sawah tersebut untuk keluarga, di mana pengelolaan dari sawah tersebut oleh pemilik sawahnya, Ustaz. Berarti yang minjam uang yang mengelola, yang punya sawah dia yang mengelola. Berarti dia bayar hasil panen sawah kepada yang punya uang. Ya, ini riba namanya. Kalau pinjamannya tetap nominal, tidak berkurang. Maka bertobatlah kepada Allah Azza wa Jal, ya. Maka yang telah Anda terima uangnya adalah bagian dari pembayaran. Anda terima berasnya, hasil dari sawahnya, berarti Anda nilai per hari Anda terima itu berapa, Anda potong piutang Anda sebesar dengan harga beras yang sudah Anda terima tadi. Kalau sudah sama besarnya, Anda katakan kepada dia, ya, sawah adalah milik kamu dan uang tidak perlu dibayar. Masya Allah. Alhamdulillah, jawabannya jelas. Jazakallah khair. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana membagi waris jika istri yang meninggal juga bekerja dan memiliki andil dalam harta, Ustaz? Apakah dipisah dulu bagian istri? Jazakallah khair. Yang meninggal istri. Apakah dipisah dulu? Ya, kalau meninggal istri, yang dibagi tentu harta istri. Harta suami dia masih hidup, nggak mungkin dia dibagi, marah lah dia. Mana harta istri bisa ditentukan, ditelusuri bisa. Ya, pada dasarnya
sesuatu yang atas nama milik dia, umpamanya rumah nama dia, mobil, motor nama dia, berarti harta dia. Kecuali suami mengatakan enggak, itu beli pakai uang saya, pinjam nama saja, berarti harus suami yang mendatangkan bukti. Ya, seperti emas perhiasan perempuan itu yakin milik istri. Uang yang ada di rekening istri berarti uang istri. Ya, atau hibah dari orang tua istri berarti milik istri. Seperti umpamanya tanah, pakai namanya nama sertifikatnya nama mertua atau bapak dari si istri ini, berarti ini nggak mungkin untuk suami, umumnya milik istri ini. Inilah yang dibagi warisannya. Masya Allah. Nah, atau istri juga ikut membantu cicilan rumah yang mereka beli. Hitung semuanya, umpamanya rumah mereka beli dengan harga 100 juta dahulunya. Suami bayar DP, bulan-bulan juga suami, tapi terkadang kondisi keuangan suami terganggu, istri yang bayarin. Udahlah mas, biar saya bayarin. Berapa istri bayarin dihitung semuanya, sampai 10 kali setiap bayar 1 juta berarti 10 juta. 10 juta dari 100 berarti 10%. Ketika istri ini wafat, 10% dari rumah ini dibagi waris. Bukan 100%-nya, dinilai rumah itu pada waktu istri wafat. Dulu 20 tahun yang lalu harganya dibeli 100 juta, sekarang mungkin 1 miliar. Berarti 10%-nya adalah 100 juta. Maka kalau suami ingin menguasai rumah ini 100%, dia harus mengeluarkan 100 juta untuk bagi waris. Dia pun dapat dari sini, kalau ada anak istri tadi, si suami dapat 1/4. Sisanya dapat untuk anak-anak, sisa 3/4 tadi. Kalau istri ada orang tua juga dapat. Seperti itu. Baik, jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya. Barakallahu fiik. Demikian pendengar yang bertanya, semoga ini pencerahan dan penjelasan bagi Anda sekalian. Dan kami angkat satu pertanyaan terakhir sebelum kami terima kembali via telepon. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah uang taspen itu menjadi warisan bagi ahli warisnya ketika ada suami yang meninggal, kemudian istri dan anak-anaknya, apakah saudara laki-laki dari suami mendapatkan bagian daripada uang taspen tersebut? Ustaz, jazakallahu khair. Ya. Uang taspen adalah diambil dari gaji pegawai negeri dan ditambahkan sebagian oleh instansinya. Dan dikembangkan oleh pihak taspen dalam bentuk deposito di bank ribawi. Maka ketika orang itu wafat, ini kan berarti uang dia. Ya, uang dia, ribanya dikeluarkan, yang halalnya ribanya yang pertambahan deposito yang dikeluarkan, yang halalnya dibagi waris. Apakah saudara laki-laki dari suami dapat? Tergantung. Kalau suami ini ada anak laki-laki, maka saudara laki-laki, saudari perempuan dari suami tidak dapat. Tapi kalau tidak ada, dilihat lagi bapak dari suami masih hidup atau tidak. Kalau bapak dari suami masih hidup, ya, maka saudara laki-laki dari suami tidak dapat. Nah, di sini disebutkan ada 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, Ustaz. Berarti tidak dapat saudara laki-laki. Saudara laki-lakinya tidak mendapat, Ustaz, ya? Ya. Masya Allah. Demikian, jazakumullah khair. Demikian pendengar yang bertanya, semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Dan pendengar serta pemirsa Roja TV, kita berikan kesempatan kembali via telepon. Silakan di 0218236543. Bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV yang ingin bertanya secara langsung, kita sapa kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Saya Rahmat, Ustaz. Di mana Pak Rahmat? Saya di Jakarta. Silakan. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana hukumnya menjual dengan istilahnya itu purchase with purchase. Jadi kita menjual satu barang harga murah,
Tapi dengan syarat si customer itu harus belanja dulu. Contohnya dia belanja harus 200.000, dia baru beli suatu barang harganya murah gitu. Nah, itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Yang pertama dengan harga normal atau harga dinaikkan? Yang dia belanja itu harga normal, Ustaz. Ya, artinya ketika ada program ini, barang-barang yang dijual di toko itu dengan harga normal semuanya. Semua harga normal, Ustaz, nggak ada yang dinaikkan. Ya, boleh, nggak ada masalah. Berarti yang keduanya hadiah saja. Oh, hadiah sebahagian. Ya, kita kasih harga, tetapi harga murah, tapi nggak boleh banyak-banyak. Contohnya cuma hanya 1 biji setiap perbelanjaan 200.000 contohnya. Iya, namanya ngasih hadiah, kalau banyak-banyak dia nggak belanja lagi kan. Ya, berarti boleh, Ustaz ya? Boleh, Anda ngasih hadiah boleh. Alhamdulillah. Ya. Yang kedua ini, Ustaz. Jadi ada akad sirkoh. Syirkah, kerjasama, apa maksudnya kerjasama? Kerjasama, betul, Ustaz. Syirkah bukan syirkoh. Iya, syirkah. Kalau syirkoh itu dari timur berarti. Ada lagi. Contohnya si A ini punya perusahaan. Terus dia kekurangan modal. Terus dia ajak teman-temannya untuk mengumpulkan uang. Jadi let's say dia kumpulkan uang 100 juta. Lalu uang tersebut dia gunakan untuk berdagang. Terus dalam berdagang ini, keuntungan selama berdagang itu dibagi dua. 50% untuk yang punya perusahaan, 50% buat yang menyetorkan modal. Terus kalau rugi juga sama, dibagi proporsional, tapi hanya dari perdagangan ya, dari uang yang dikumpulkan. Artinya yang punya perusahaan yang mengelola juga, kalau umpamanya tadi terkumpul modal 1 miliar. Ya. Qadarullah menjadi 500 juta. Ya. Rugi kan ya. Berarti yang pengelola punya perusahaan ini bayar 250 juta, begitu? Nilai yang tadi 100 juta berkurang jadi 50%, Ustaz. Sebentar, ini 1 miliar bukan 100 juta. Ya. Ya, 1 miliar kan ya, modal. Ya, dana yang terkumpul 1 miliar. 1 miliar. Ya. Qadarullah setelah 1 tahun diputar oleh si perusahaan, si A tadi, 1 miliar jadi 500 juta. Berarti kerugiannya kan 500 juta kan ya? Iya, Ustaz. Ditanggung 2, berarti si pihak perusahaan menanggung 250 juta, begitu maksudnya? Pada di akhir periode itu uangnya yang dikembalikan kepada pemodal tinggal 500 juta, Ustaz. Tadi katanya kerugian dibagi 2. Ya, artinya ini kan dia pakai 1 periode, Ustaz. Jadi contohnya dia periodenya itu 1 tahun. Setelah 1 tahun, uang yang 1 miliar ini udah berubah jadi berapa? Contohnya berubah jadi tinggal 500 juta. Terus? Makanya dikembalikan kepada pemodal tinggal 500 juta lagi. Kalau untung jadi 2 miliar. Kalau untung 2 miliar, maka yang dikembalikan kepada pemodal itu dikali 2, Ustaz. Jadi berapa? Jadi 2 miliar. Jadi kan 50% tadi buat dia, tadi 50 jutanya buat pemodal gitu. 2 miliar berarti si pengelola dapat 0. Dapat 50%-nya, Ustaz. Sebentar lagi. Yang pertama ada jelas. Yang kedua, dalam kondisi tahun kedua di store lagi 1 miliar. Dan alhamdulillah setelah tahun ketiga menjadi 2 miliar. Ya. Berapa untuk investor? Lalu kata investor, saya nggak mau lagi lanjut di tahun keempat. Berapa untuk investor? Investor dapat 50% dari pertambahan, Ustaz. Berarti dapat dia 1,5. Iya, betul. Boleh seperti ini. Oh, boleh, Ustaz. Baik. Ya, terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Pak. Barakallahu fiik. Masyaallah. Semoga yang menjadi pencerahan dan jawabannya bermanfaat. Kita terima satu penelpon terakhir. Silahkan di 0218236543. Ya, kita angkat dan kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana?
Dengan Mul di Medan. Silakan Pak Mul. Silakan. Mengenai titip ini Ustaz, mengangonkan lembu. Si A punya lembu, diangon kepada si B. Nah, dipelihara oleh si B gitu. Ya, dipelihara oleh si B, Ustaz. Terus? Nah, pertanyaannya yang syar'i bagaimana itu pelaksanaan atau apanya? Bagi keuntungannya. Kepada si B ini, Ustaz. Baik. Si A punya sapi jantan betina, 2 jantan 2 betina. Lalu empat betina 1 jantan, Ustaz. Ya udah, itu kan contoh. 4 betina 1 jantan, berarti 5 ekor. Ya, 5 ekor. Ya, bagaimana pembagian hasilnya? Ya, yang syar'i. Ya. Di luar yang saya sampaikan ini tidak syar'i. Yang syar'i adalah 5 ekor ini dinilai dengan rupiah. Anggap umpamanya hasil penilaian semuanya 50 juta. Ya. Ya. Setelah 1 tahun tidak ada anak sama sekali. Tapi sapi ini kan naik harganya, beratnya bertambah. Ya, Ustaz. Bertambah harganya menjadi umpamanya 70 juta. Berarti ada pertambahan 20 juta, sub dibagi 2, 10 juta buat penggembala atau pemelihara, 10 juta buat pemilik sapi. Berarti pemilik sapi masih uang atau sapi yang senilai itu. Paham sampai di sini? Sampai sini paham dulu. Saya lanjutkan kalau paham. Belum Ustaz. Belum. Saya ulangi kalau begitu. Iya, Ustaz. Ya. Harus dinilai sapi ketika diserahkan dengan rupiah. Ya, jadi 50 juta. Ya, nanti setelah 1 tahun dinilai lagi. Ya. Bila ada pertambahan itu yang dibagi 2 dengan persentase yang disepakati dari awal. Kalau 50-50 berarti pertambahannya itu dibagi 50%. Iya, Ustaz. Ya. Kalau ternyata alhamdulillah tahun depan beranak. Iya, Ustaz. Menjadi 3 anak, 4 induk, 1 jantan. Iya, Ustaz. Tetap dinilai semuanya. Anak berapa harganya? Dari 50 dengan ada anak, umpamanya naik harganya ke 8 ekornya, yaitu 4 induk, 1 jantan, kemudian 3 anak, nilainya menjadi 80 juta umpamanya. Berarti kan pertambahannya 30 juta dibagi 2, 15 juta. Bukan anak pertama untuk pemilik, anak kedua pengembala, bukan. Kemudian disepakati 15 juta tadi diserahkan apakah nilai sapi 1 ekor atau 2 anak atau rupiah, tinggal disepakati antara si pengelola, pengembala dengan pemilik. Jelas? Oh, iya. Karena kalau yang biasa anak pertama untuk pemilik, anak kedua untuk pengembala, tidak ada anak, pengembala setahun berarti dapat apa? Dapat rugi. Padahal sapinya tidak rugi, sapinya sudah bertambah beratnya. Makanya harus dinilai dengan uang. Iya, Ustaz. Jelas? Jelas, Ustaz. Allah barik fiik. Kemudian tadi Ustaz, pertanyaan dari Bapak yang di Jakarta tadi mengenai harta warisan, Ustaz. Saya kok kurang jelas, Ustaz. Pertanyaannya tadi saya lupa, yang mana? Yang anaknya 4, laki-laki 4 perempuan, sehingga pembagian harta 1/12 dan 2/12, Ustaz tadi, Ustaz. Oh gitu. Jadi seandainya anak laki-laki itu 2 bagian kata Allah, lidzakari mithlu hadzal unsayain. Ya, katakanlah jumlah aset tersebut 1 miliar, Ustaz. Dibagi 12. 1 miliar bagi 12, Ustaz. Ya. 80 juta kan ya? Ya. 80 juta berarti kurang lebih 83 juta, Ustaz. 83 juta. Ya. Berarti laki-laki dapat 166 juta. Oh, jadi yang perempuan dapat 83 juta. Oh, jadi yang 83 juta ini tadi dikali 2 ya, Ustaz ya? Anak laki-laki kan 2 bagian. Iya, 2/12 tadi, Ustaz. Iya. Oh, iya, Ustaz. Nah, makasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair.
Demikian Pak Amul, semoga ini menjadi jawaban yang bermanfaat bagi antum. Barakallahu fiik. Dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir di pagi ini. Sebagai ikhtitam, Ustaz, silakan. Ya. Semoga bermanfaat bagi semua para pemirsa dan para pendengar kaum muslimin kaum muslimat dalam mencari harta yang halal dan mendapatkan mendistribusikan harta yang sesuai dengan keridhaan Allah, yang akan membantu kita dalam harta ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu wali taufiq. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullah khair, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Wandi Tarmizi hafizahullahu taala yang telah memberikan faedah yang sangat bermanfaat dan juga pembahasan dari bab Ariyah di kesempatan pagi ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan pekan yang akan datang. Kami mohon maaf ada beberapa pertanyaan tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan insyaallah kita akan ketemu kembali di kesempatan Kamis yang akan datang. Dan kami akhir dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.